Halo semuanya, bagaimana nih persiapan UTBK-nya? Sudah sejauh mana? Siap belum? Pastinya kalau waktunya sudah tiba, siap nggak siap, harus siap ya. Sesuai judulnya, aku mau kasih tahu alur mendaftar UTBK tahun 2021. Semoga videoku kali ini dapat membantu ya teman-teman, memberi gambaran umum bagaimana tahap-tahap yang akan dilalui teman-teman dalam mendaftar UTBK SBMPTN besok. Nanti apabila ada yang kurang jelas atau bingung, teman-teman bisa tulis aja ya di kolom komentar, baik itu saran ataupun pertanyaan. Nah, sebenarnya kapan sih kita bisa mulai daftar UTBK 2021? Teman-teman bisa mulai melakukan pendaftaran UTBK dari tanggal 15 Maret sampai 1 April tahun 2021. Biasanya ya dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Jadi untuk bisa menemukan menu UTBK SBMPTN, teman-teman bisa mengakses portal LTMPT pada tanggal 15 Maret 2021 setelah jam 3 sore. Setelah dibuka, tentu waktunya mendaftar bukan? Akhirnya ya yang ditunggu-tunggu. Oke, aku akan kasih tahu gambaran umum mulai dari login atau masuk ke portal LTMPT, yaitu portal.ltmpt.ac.id sampai nanti mendapatkan kartu peserta UTBK SBMPTN. Langkah yang pertama yaitu teman-teman login. Caranya dengan memasukkan email dan password akun yang telah teman-teman miliki. Kalau teman-teman merasa email dan passwordnya sudah benar, tapi masih tidak bisa masuk, ingat ya, saat memasukkan email, huruf awal email menggunakan kapital. Nah, setelah bisa berhasil login, teman-teman akan menemukan menu-menu di dashboard LTMPT. Maka pilihlah menu yang bertuliskan UTBK SBMPTN. Setelah itu akan muncul data pribadi teman-teman. Kecuali pas foto, alamat, dan nomor telepon, data yang ada di situ itu tidak bisa dirubah ya, karena sudah sesuai dengan akun LTMPT kalian dan juga Dapodik. Apabila hendak merubahnya, maka perubahan harus dilakukan melalui pusat UTBK pada saat nanti setelah memilih pusat UTBK. Jadi teman-teman hanya bisa merubah pas foto, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk pas fotonya, yang penting itu bajunya rapi ya teman-teman, dan wajahnya terlihat jelas. Kalau background sih bebas. Nah, untuk alamat itu sebaiknya disesuaikan dengan alamat yang ditinggali ya, atau domisili sekarang. Dan sesuai dengan dokumen resmi, misalnya KTP atau SIM, supaya mudah untuk dipertanggungjawabkan. Selain mengisi data diri, di menu biodata ini teman-teman juga akan disuruh untuk mengisi data orang tua atau wali. Silahkan mengisi sesuai dengan panduan yang ada ya pada setiap kolomnya, dan juga sejujur mungkin. Apabila tidak memiliki ayah atau wali, silahkan pada kolom ini ditulis tidak punya ayah. Tapi jika punya wali dan walinya itu ditulis di ijazah, silahkan tulis nama wali sesuai yang ada di ijazah. Tetapi apabila misalkan sudah meninggal, silahkan tambahkan almarhum dan diikuti nama lengkap ayah. Jadi misalkan ayahnya sudah meninggal, maka sebelum nama ayah itu ada tulisan almarhum atau ALM titik. Setelah itu mengisi kebutuhan khusus. Yang dimaksud kebutuhan khusus di sini itu yaitu disabilitas ya. Namun jika tidak berkebutuhan khusus, silahkan langsung klik simpan dan selanjutnya. Tahap yang keempat yaitu pemilihan SMTA. Isian SMTA sesuai dengan asal kamu dulu saat sekolah. Jika kamu lulusan SMA, jurusan IPS, ya diisi SMA IPS. Begitu juga dengan yang IPA. Jika sudah, klik simpan dan klik selanjutnya. Tahap terakhir pengisian biodata adalah simpan permanen. Pastikan data yang tadi teman-teman isikan sudah benar ya.
karena setelah simpan permanen, apabila nanti ditemukan data yang salah, itu tidak bisa diganti. Nah, makanya setelah yakin, centang pernyataannya dan juga klik simpan permanen. Tahap yang kelima yaitu memilih pusat UTBK. Peserta memilih lokasi UTBK di bagian pendaftaran UTBK dan klik simpan. Untuk hari dan sesi, peserta itu tidak dapat memilih ya. Jadi cuma bisa milih lokasi atau tempat tesnya aja. Untuk waktu dan hari UTBK nanti akan ditentukan secara otomatis di kartu ujian peserta UTBK. Setelah itu, maka peserta diharapkan menunggu beberapa saat, ya biasanya 5-10 menit, untuk mendapatkan kartu peserta yang dapat diakses pada menu riwayat UTBK. Silahkan melakukan pembayaran sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, selanjutnya di status UTBK akan ditampilkan status teman-teman, apakah teman-teman termasuk pendaftar KIP kuliah yang tidak perlu melakukan pembayaran atau pendaftar reguler yang harus membayar lebih dahulu. Apabila sudah dilakukan pembayaran, maka akan muncul status pembayaran yaitu terbayar. Pembayaran itu harus dilakukan dalam waktu 2x24 jam ya setelah keluar slip pembayaran melalui bank mitra yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Maka jika sudah, diklik selanjutnya aja. Tahap yang keenam yaitu memilih program studi. Dalam memilih program studi, teman-teman bisa memilih 2 pilihan ya. Oh ya, jangan lupa untuk baca petunjuk pengisiannya. Jika sudah, jangan lupa centang, lalu klik simpan dan klik selanjutnya. Tahap yang ketujuh yaitu mengunggah portofolio. Maka langsung aja ya, klik mengunggah portofolio. Tapi jika misalkan jika tidak ada untuk mengisi portofolio, misalnya tidak diminta untuk mengunggah portofolio di situ, maka tidak perlu mengunggah dan lanjut aja pada poin konfirmasi dan juga simpan permanen. Karena yang wajib mengunggah portofolio adalah teman-teman yang memilih jurusan seni dan juga olahraga. Nah, untuk teman-teman yang memilih jurusan seni dan olahraga, silahkan membaca petunjuk pengisian yang ada. Silahkan download file template yang telah disediakan ya. Gunakan sebagai acuan dalam memproduksi portofolio masing-masing. Setelah itu, klik aksi untuk mengunggah file. Perhatikan terkait dengan format file, ukuran file, serta nama atau judul filenya ya. Bisa jadi karena nggak teliti aturan atau kurang tepat, itu menjadi penyebab ketidaklolosan teman-teman ya, karena ceroboh ya, jadi tidak lolos kan, sayang banget gitu. Nah, akhirnya sampai juga di tahap yang ke-8 yaitu konfirmasi dan simpan permanen. Tapi pastikan dulu kalian sudah mengisikan data dengan benar ya, karena pendaftaran yang sudah disimpan permanen tidak dapat dirubah lagi. Jika sudah benar, silahkan centang pernyataan dan simpan permanen. Setelah peserta simpan permanen, maka akan muncul menu untuk mencetak file kartu peserta. Kalau kalian langsung terhubung dengan alat print, bisa langsung dicetak ya dengan ukuran A4 atau F4. Yang penting kertasnya itu warnanya putih. Tapi kalau tidak terhubung dengan alat print, maka bisa klik yang simpan saja dulu. Sudah deh. Oh ya, simpan baik-baik ya kartu pesertanya, jangan sampai hilang. Oke, semoga videoku kali ini bermanfaat dan semoga segala urusan dapat dipermudahkan. Amin. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.